Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah rumah tangga saat ini pada kolom. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Kidung Jemaat 353. Memanggil aku dan kau
Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kekal di sorga. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih karena ada kesempatan yang indah bagi kami untuk berhimpun sekalipun di rumah masing-masing. Kami mengambil bahagian untuk memuji kemuliaan nama-Mu, dan di dalamnya kami hendak membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus mau merajai hati pikiran kami, bahkan sekujur kehidupan kami, agar ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu untuk kami berlakukan di dalam dunia yang fana ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian kitab suci yang akan melayani kita saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Kita akan membaca dari ayat 34 sampai 43. Saya membaca, kita sekalian menyimaknya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah bacaan kitab suci untuk menjadi dasar perenungan kita saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan Simon Petrus dengan Kornelius menunjukkan bahwa berita Injil harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada semua orang dengan tidak memandang muka. Karena Kornelius bukanlah orang Yahudi, tapi dia adalah orang Itali. Itu berarti bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang. Sekalipun ada kesaksian bahwa Kornelius menampakkan sebuah ketaatan, bahwa dia baik pada orang-orang Yahudi, banyak memberi sedekah, dia dan keluarganya, dan dia takut kepada Allah.
pertanda bahwa ia layak mendapat keselamatan. Oleh kuasa Roh, Petrus dipertemukan dengan Kornelius dan keluarganya dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Kornelius. Ini menjadi pertanda bahwa semua bangsa harus menerima Injil, berita yang disampaikan oleh semua saksi yang dimulai oleh para rasul yang memberitakan Injil kebenaran sebagai saksi hidup yang ditindaklanjuti dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya zaman sekarang ini, yang sudah menerima berita keselamatan dan menerima keselamatan itu, yang harus ditindaklanjuti dari cara hidup yang benar, taat dan melakukan kebenaran dan menyaksikan menjadi surat yang hidup di tengah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dengan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius menyatakan bahwa dunia ini layak menerima Injil, diperkenankan Allah untuk diselamatkan. Allah lah Tuhan semua bangsa. Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat layak dan berkenan menyelamatkan semua bangsa di dunia ini dengan tidak memandang muka. Saudara-saudara sekalian, kita sekalian sebagai keluarga-keluarga kerajaan Allah yang sudah menerima Injil keselamatan harus mewartakan, karena banyak jiwa yang hendak diselamatkan Tuhan. Karena Allah lah yang memanggil setiap orang yang memilih untuk diselamatkan, bukan dengan kuasa kesaksian para murid, bukan dengan kekuatan dan kemampuan orang-orang yang percaya, tetapi sikap dan tutur kata orang-orang percaya harus mencerminkan firman Tuhan, agar orang-orang yang mendengar dan orang-orang yang melihat cara hidup orang-orang yang percaya, melihat kesaksian yang benar tentang Allah yang benar, yakni Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi saksi di dunia ini, mulai dari tengah keluarga kita masing-masing sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak haruslah mengambil peran yang baik dengan cara hidup yang benar, saling menampakkan dan menyatakan kasih mesra satu sama lain sebagai teladan bagi dunia, dan dunia atau manusia di dunia ini akan melihat cara hidup kekristenan menjadi kesaksian, dan banyak jiwa rindu berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kesaksian Petrus ini menjadi bukti bahwa Kornelius layak menerima keselamatan yang dari Tuhan, dan keluarganya diselamatkan, dan semua orang yang beserta dengan dia diselamatkan Tuhan. Pertanda bahwa Tuhan tidak memandang muka, siapapun yang hendak diselamatkan pasti diselamatkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan. Kesaksian yang disampaikan oleh Petrus ini adalah kisah nyata. Petrus bersaksi kepada Kornelius, menyatakan bahwa dia adalah saksi yang hidup ketika Petrus dan murid-murid dan rasul yang lain makan dan minum dengan Yesus, ketika Yesus berada bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Pada akhirnya Yesus itu harus menanggung sengsara, mati dan digantung di kayu salib, tetapi dia bangkit, pertanda bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tentunya akan menghidupkan semua orang yang mati dalam Tuhan, dan akan membawa ke tempat di mana ia berada. Semua orang percaya akan berada bersama-sama. Rindukah kita berada bersama-sama dengan dia kelak di kemudian hari ketika dia datang ke dalam dunia yang kedua kalinya? Oleh karena itu, marilah kita setia dan taat menyatakan kasih, berita Injil bagi dunia. Banyak jiwa diselamatkan, banyak orang akan bersama-sama
dengan kita di kerajaan kekal, menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mulailah kita nyatakan dalam kehidupan keluarga bagaimana cara hidup kita mengasihi satu sama lain. Orang tua mengasihi anak, begitu juga sebaliknya anak-anak mengasihi dan hormat pada orang tua. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Pertanda bahwa kita mewujudkan kasih mesra dari Tuhan menjadi wujud kesaksian yang terus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, kitab suci hartaku dan kata seterusnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kepada Allah atas segala berkat-Nya dalam hidup kita. Marilah kita membawa persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita teduh dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami layak bersyukur berterima kasih kepadamu karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
apapun kenyataan kehidupan yang kami alami di dunia ini, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu terus ada beserta kami. Kami tidak terpisahkan dari kasih Tuhan, sekalipun kami menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan, terutama ketika kami masih berada dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Ya Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu terus kami rindu. Biarlah Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkati kami sekalian yang sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian kitab suci yang sudah menjadi bagian kehidupan kami terus kami saksikan dari cara hidup kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami mulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing, kehidupan bertetangga, bahkan lebih luas lagi dalam kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, banyak jiwa yang Tuhan akan selamatkan. Pakailah kami menjadi alat kesaksian-Mu ya Tuhan di tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami terus melanjutkan kehidupan kami di pekan berjalan ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami, memberkati semua yang kami boleh karyakan, pekerjaan kami baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, apapun pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan berkati, juga berkati anak kami, anak-anak kami dalam pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Beri masa depan yang baik pada mereka, anugerahkan kepandaian, kepintaran, agar mereka boleh sukses mencapai cita-cita menurut rancangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami terus berdoa bagi setiap keluarga jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah rumah tangga ini. Biarlah kami terus menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, mulai dari keluarga kami masing-masing dalam persekutuan jemaat GPID Peniel Palu. Berkati ya Tuhan persekutuan jemaat-Mu, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai pendeta, penatua, dan diaken, pengurus BIPRA, mulai dari kolom 1 sampai 18. Tuhan berkati kesaksian kami semua, agar kami tetap mengingat tugas dan tanggung jawab kami, sebagaimana seharusnya kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati persekutuan ini, berkati pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan berkati agar ini menjadi wujud pelayanan kami, kesaksian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus melayani masyarakat, khususnya menghadapi situasi yang sulit di tengah bangsa dan negara ini. Kuatkanlah mereka menjalankan tugas pemerintahan. Kami berdoa bagi TNI Polri yang menjalankan tugas untuk keamanan menghadapi situasi yang genting di negara kami, menghadapi situasi terorisme KKB di Papua sana. Tuhan, Engkau nyatakan kedamaian, keamanan bagi negeri kami. Kami juga berdoa bagi petugas kesehatan yang terus berada di garis terdepan untuk menangani COVID-19. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat sampai pada batas waktu yang Tuhan tentukan pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kalau ada umat-Mu yang terpapar COVID-19, yang mungkin saat ini bergumul dalam proses pemulihan kesembuhan, Tuhan kuatkan iman percaya, juga imun tubuh mereka, agar mereka benar-benar dapat pulih dan sembuh kembali. Kami yakin dan percaya di dalam kuasa mujizat-Mu tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kami percaya kami pasti akan sembuh tepat waktunya. Semua obat-obatan, vaksin yang terus diupayakan oleh pemerintah,
Biarlah semua itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat memutus rantai penularan COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, keberlangsungan kehidupan kami ke depan, kami terus taruh di tangan kasih Tuhan. Kami tidak dapat berbuat di luar kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami terus merasakan berkat Tuhan dan menjadi berkat dalam dunia ini. Ya Tuhan, oleh berkat-Mu kami telah memberi persembahan syukur. Terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk menunjang pelayanan gereja-Mu yang masih harus ditata layani ke depan ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita, sajemuk kita semua berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga, dan kata seterusnya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih.